Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Dra Aulia, peserta 12 MIPA 1, nomor 19, akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi dengan terkaitnya dengan bioteknologi modern. Nah, evolusi berarti perubahan pada sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses, utama yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Yaitu yang pertama adalah seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau menjadi makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ini sering disebut mekanisme self-evident sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi untuk dapat terjadi, yaitu ada variasi yang terwariskan pada organisme. Dalam populasi tersebut, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Anak-anak atau keturunan ini bervariasi, kemampuan bertahan hidup dan bereproduksinya. Yang ketiga, mutasi bias. Di samping menjadi sumber utama variasi, mutasi dapat juga sebagai mekanisme evolusi. Nah, apabila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi, ini merupakan proses mutasi yang disebut mutasi bias. Bila 2 genotip, misalkan satu dengan nukleotida G dan satunya lagi dengan nukleotida A, pada posisi yang sama dan punya fitness yang sama, namun mutasi dari G ke A lebih sering dibanding mutasi A ke G, maka lebih cenderung terbentuk genotip dengan nukleotida A. Perkembangan mutasi bias sudah dijumpai pada evolusi morfologi. Nah, selanjutnya ada penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematis, alel menjadi subjek sampling error. Akibatnya, bila tidak ada gaya selektif atau gaya selektif relatif, rendah frekuensi alel cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah secara acak. Aliran gen, selanjutnya adalah aliran gen. Aliran gen atau gene flow merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental mengubah perjalanan evolusi. Karena kompleksitas organisme, 2 populasi manapun yang terpisah sempurna akhirnya akan terbentuk ninkotibilitas genetik melalui proses netral seperti model Patterson-Dobzhansky-Muller. Bahkan, walaupun 2 populasi tersebut tetap identik dalam hal adaptasi lingkungannya. Nah, sedangkan pengertian bioteknologi modern sendiri adalah merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Nah, bioteknologi juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kita mulai mengenal dari ciri-cirinya dulu ya. Bioteknologi modern dilakukan dengan peralatan yang sudah jauh lebih canggih dibanding dengan bioteknologi konvensional. Oleh karena itu, bioteknologi modern bisa memproduksi hasil dalam jumlah yang lebih banyak pula. Selain itu, ada proses sterilisasi yang terlibat di dalam proses bioteknologi modern ini. Proses ini hanya memanfaatkan sedikit bagian dari organisme dan menggunakan prinsip ilmiah dengan teknik kultur nitro dan rekayasa genetika. Reproduksi keturunannya akan memiliki sifat baru dapat diperoleh dari gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi antar spesies. Mekanisme evolusi tersebut sangat berkaitan terutama dengan bioteknologi. Modern bioteknologi mendadak berkembang setelah ditemukannya struktur DNA. Nah, ini dapat diaplikasikan dalam bidang pertanian, pangan, maupun kesehatan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.